Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMG, dari Tanah Inspirasi SMP Negeri 27 Malang, kami melangkah dengan tekad menyala, menghidupkan ruang-ruang belajar dengan scaffolding yang nyata, berpijak pada budaya dan berakar pada kolaborasi yang nyata. Dengan tekad menyala dan hati yang terbuka, inilah kami, 6 pendidik Indonesia yang bergerak dan berdampak bersama. Saya Iqbal Fauzan Berdiansyah, melangkah dengan semangat yang tak mudah patah. Saya Diana Lu'lu'il Makminin, menyinari hati, mewujudkan segala ingin. Saya Enang Wahyuningsih, hadir dengan kasih sayang yang tulus dan jernih. Saya Lina Nuria Azizah, percaya bahwa setiap anak berhak tumbuh dengan cerah. Saya Risma Anuliah Putri, menyulam harapan dalam setiap aksi. Saya Salsa Indah Hintani, menjadikan belajar sebagai janji untuk terus berani. Di balik dinding-dinding kelas yang sederhana, tersimpan kekuatan yang tak kasat mata, yakni benih-benih potensi dalam diri setiap siswa, menunggu waktu dan cara yang tepat untuk melangkah. Namun potensi itu tak serta-merta tumbuh dengan sendirinya. Ia butuh jembatan untuk menyeberangi, uluh tangan yang membimbing dengan kasih, dan ruang sosial yang akrab untuk jiwa berbagi. Video ini mempersembahkan praktik baik pembelajaran yang kami terapkan di sekolah sebagai wujud nyata penerapan scaffolding dalam ZBD berbasis perspektif sosio-kultural, dimulai dengan pemodelan, latihan terbimbing, dan praktik mandiri dengan bimbingan ringan. Kami mengutamakan kolaborasi lewat diskusi kelompok, kisah lokal, dan peran teman sebaya. Sebab dalam pandangan sosiokultural, belajar tumbuh dari interaksi sosial dan budaya yang hidup dalam keseharian siswa. Pembelajaran kami berangkat dari kehidupan nyata siswa. Pertama, siswa diajak untuk mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur tentang cara merawat sapi. Kegiatan ini sangat dekat dengan kehidupan mereka. Scaffolding kami hadirkan dalam bentuk tanya jawab, diskusi kelompok, dan pendampingan struktur teks, sehingga mereka mampu mengubah teks prosedur menjadi teks cerpen walaupun sebelumnya belum terbiasa. Selanjutnya, siswa diminta untuk membuat poster mengenai budaya lokal. Hal ini kami mulai dari eksplorasi budaya sekitar seperti upacara adat, lagu dan permainan tradisional dengan bantuan contoh visual dan diskusi makna. Dengan scaffolding ide dan diskusi kelompok, siswa dapat membuat gagasan visual secara lebih bermakna. Kegiatan terakhir, siswa melakukan wawancara dengan penjual kantin tentang proses pembuatan makanan tradisional. Kemudian, mereka menuliskannya menjadi teks prosedur. ZBD hadir melalui bimbingan bertahap, mulai dari menyusun pertanyaan, praktik bersama, dan diakhiri dengan pelaksanaan mandiri. Siswa yang semula ragu akhirnya dapat melaksanakan proses ini secara utuh dengan percaya diri. Penerapan ZBD tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga mengalir pada kegiatan-kegiatan di luar kelas. Pada pembiasaan pagi, siswa dilatih untuk menyapa, memimpin pembacaan imtak dan doa, serta berbicara di depan teman dengan dorongan dari guru, kemudian dilatih untuk mandiri. Pada pekan P5, seperti menampilkan tarian kolosal, pendampingan dilakukan mulai dari latihan gerak dasar hingga koreografi utuh secara bertahap. Bahkan, antar guru pun saling berbagi praktik baik ZBD melalui program Free Day Report, di mana ide, tantangan, dan strategi scaffolding didiskusikan untuk terus menguatkan budaya belajar yang kolaboratif dan kontekstual. Hasilnya sangat luar biasa. Perubahan pun mulai terlihat. Siswa yang semula hanya diam, kini mulai mengangkat tangan. Yang sebelumnya tidak percaya diri menulis,
membahagiakan tersebut, kami menyadari bahwa scaffolding bukan sekedar alat bantu, melainkan wujud pendampingan yang penuh penghargaan terhadap setiap langkah tumbuh siswa. Ketika kita menenun dukungan dengan benang-benang budaya dan pengalaman hidup mereka, pembelajaran tak lagi terasa bersekat. Ia menjadi dekat dan terasa hangat. Model ini dapat diterapkan secara sederhana, awali dengan mengenali ZPD mereka, pahami celah antara kemampuan saat ini dan yang mungkin diraih, lalu hadirkan bantuan yang bertahap, bukan hanya dari guru, tetapi juga dari teman sebaya, cerita rakyat hingga kearifan lokal yang mereka hidupi. Dengan cara ini, setiap guru dimanapun berada mampu menjembatani potensi siswa melalui scaffolding yang tumbuh dari konteks dan kehidupan nyata mereka. Kami meyakini bahwa setiap anak adalah benih cahaya yang akan mekar indah jika dibesarkan dengan cinta dan dikenali dari akar budayanya. Melalui penerapan scaffolding dalam ZPD atau Zone of Proximal Development yang berpijak pada relasi sosial dan kearifan lokal, kami tidak hanya sekedar mengajar, melainkan menaruh harapan yang kekal. Pendidikan sejatinya bukan hanya tentang isi kepala, tetapi tentang keberanian mencoba dan rasa percaya diri yang tumbuh bersama. Mari hadir bukan sebagai tembok yang membatasi, tetapi sebagai jembatan yang membantu setiap langkah yang berani. Mari nyalakan semangat, bukan sekedar memberi perintah. Karena di balik proses mereka belajar, ada masa depan yang sedang dikejar. Mari bergandengan tangan dalam praktik baik ini. Sebarkan semangatnya, suarakan maknanya, agar setiap ruang belajar yang ada menjadi tempat bertumbuh yang penuh makna.